Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisis saham lagi dan membahas suatu analisa tentang saham. Nah, sebelum itu untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Thank you. Oke, kali ini kita akan coba membahas saham Tugu. Nah, saham Tugu ini adalah salah satu saham dari sektor finance yang saya temukan cukup murah. Ini memang mau melanjutkan materi yang analisa saham per bulan April yang masih murah itu, yang ada part 1, part 2, ini part 3-nya. Nah, Tugu ini salah satu dari saham yang murah itu. Nah, pertama dia di sektor finance, kalau keuangan, kalau kalian analisa dari Stockbit. Nah, jadi dia adalah perusahaan asuransi, itu dulu intinya, perusahaan asuransi dia. Kode sahamnya Tugu, nama perusahaannya Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Harga sahamnya terakhir kali closing 1275. Ini market masih tutup ya. Market kan buka nanti tanggal 16 ya. 15 masih libur tuh kalau nggak salah. Nah, kita lihat grafiknya dalam secara year to date Tugu ini sudah naik 20%. Nah, sebetulnya saya telat juga ini mendapatkan pantauan untuk Tugu ini. Sebenarnya dari dulu udah dipantau sih, cuman lupa aja gitu. Memang dia dulu udah masuk di list murah waktu di harga masih 1100-an lah gitu kan. Nah, tetapi memang saya itu tipe investor yang gak terlalu banyak diversifikasi gitu. Jadi saya ketika menemukan satu saham yang bagus, murah, dan menembus filter yang saya buat, ya udah saya berani all in gitu. Atau hanya beli 2 saham aja saya berani juga gitu. Nah, jadi Tugu ini kalau kalian beli awal tahun 2024 ini, ketika market buka tanggal 2 Januari, kalian sudah untung 20,8%. Berarti dalam waktu Januari ke April itu sekitar 4 bulan cuman ya. Jadi ini untung yang cukup besar juga ya kan. Kalau kalian uangnya besar ya terasa ini untungnya 20%. Oke. Nah, order booknya aman, banyak yang beli, banyak yang ngantri jual juga. Kemudian kita cek dulu profilnya. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri asuransi umum. Kegiatan usaha perseroan terbagi kepada 3 segmen. Segmen asuransi umum bergerak dalam bisnis asuransi umum, terutamanya sektor minyak, gas, dan energi. Segmen sewa dan bisnis terkait bergerak dalam bisnis penyewaan ruang kantor dan kendaraan. Nah, jadi itulah usahanya, kegiatan usahanya. Nah, dia bermitra juga dengan Tugu ini memberikan layanan asuransi kepada mitra kerja PT Pertamina anak perusahaan, PT Pertamina LC anak perusahaannya, serta pemegang kontrak kerjasama minyak dan gas. Jadi intinya Tugu ini kawan-kawan, dia perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Pertamina. Jadi asuransinya itu mengutamakan sektor minyak, gas, dan energi. Jadi dia mengasuransikan bisnis terkait minyak, gas, dan energi, baik dari asuransi pegawai atau bisnis dari minyak, gas, dan energi tadi gitu. Nah, yang menguasai saham Tugu ini adalah PT Pertamina. Dia menguasai 58,5%. Itu gak heran kenapa Tugu ini mitranya Pertamina, karena ya Pertamina juga yang punya sahamnya gitu kan. Jadi ya sebetulnya ini perusahaan asuransinya Pertamina aja gitu. Kemudian masyarakat non-warkat ada menguasai 20%. Sisanya ada UOB, Kaihian, PTLT. Nah, UOB ini bank ya, bank UOB kalau kalian tahu. Dia megang 15,8% saham asuransi Tugu ini. Kemudian ada Samsung Fire and Marine Insurance 5,2%. Presiden direkturnya Tatang Nur Hidayat, presiden komisarisnya Dian Masita. Nah, Tugu ini
listing di bursa itu sebetulnya belum terlalu lama, jadi tahun 2018 dia listing. Harga IPO-nya 3.850. Nah, jadi dia terhitung sudah murah banget ini kalau dihitung dari harga IPO-nya gitu. Ya sebetulnya bukan murah-murah banget juga sih. IPO-nya aja yang kemahalan waktu itu gitu kan. Nah, ini menurut saya adalah peluang yang bagus gitu kan, karena saya lihat laporan keuangannya juga bagus gitu. Oke, sudah kita tahu profilnya, dia usaha di bidang apa, kemudian kita tahu siapa pemegang sahamnya yang punya PT Pertamina. Kemudian kalau yang punya PT Pertamina pasti afiliasinya ke negara juga gitu kan, karena Pertamina itu kan usaha milik negara juga gitu. Nah, kemudian dia tadi listing 2018 ya. Nah, kita lihat ini track record dia bagi dividen. Dia udah bagi dividen mulai 2019 kawan-kawan. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dia bagi dividen 2 kali. Nah, cenderungnya itu di bulan Mei dividennya. Jadi asumsi saya nanti bulan tahun 2024 ini bulan Mei juga dia bagi dividen. Dan dividennya itu lumayan besar juga kawan-kawan. Kalau kita hitung dari yieldnya gitu kan. Nah, ini yieldnya tembus sampai 6-8% ini. Kemudian 2019, 20, 21, 22, 23 artinya dia semenjak IPO dia selalu rutin bagi dividen dalam 5 tahun terakhir ya kan. Nah, kemudian kita lihat stock split. Nah, dia udah pernah stock split 1:2 tahun 2023. 1:2 itu artinya berarti setiap satu lembar saham yang dipunya pemegang saham Tugu sebelum 25 Mei 2023 itu sekarang jadi dihitung dua lembar, jadi dipecah dia. Mungkin karena harganya sudah terlalu naik. Coba kita kalikan ya, 1275 kali 2. Nah, jadi sebetulnya harga Tugu ini bagi yang mempunyai sahamnya sebelum tanggal 25 Mei ini yaitu 2.550. Sebetulnya nilai Tugu ini segitu masih gitu, 2.550. Cuman jadi segini karena lembar sahamnya diperbanyak aja, dipecah gitu. Jadi bukan dia harganya jatuh dalam banget, enggak. Nilainya aja dipecah dalam bentuk stock split saham gitu kan. Kemudian dia RUPS. Nah, dia RUPS tanggal 29 April 2024 nih kawan-kawan. Jadi ini udah pasti RUPS-in jadwal pembagian dividen mereka. Nah, makanya saya berani asumsi kayaknya mereka bagi dividennya itu bulan Mei gitu. Karena RUPS-nya 29 April gitu kan. Ruang Serbaguna PT Asuransi Tugu. Nah, kalau kalian misalnya pemegang saham Tugu, kalian pegang sampai 29 April ini, pasti nanti kalian dapat email kawan-kawan untuk panggilan RUPS gitu. Saya juga sering kayak gitu kok. Itu untuk beberapa saham yang pernah diinformasikan dari email untuk ikut datang RUPS. Kalau kalian bertempat tinggal di Jakarta, nah itu bisa datang karena kebanyakan perusahaan itu kan kantor pusatnya di Jakarta gitu. Jadi RUPS-nya pasti di Jakarta juga gitu. Kemudian kita udah cek tadi dividennya bagus. Nah, kita sekarang profilnya kita udah tahu, kita cek sekarang valuasinya. Nah, kalau hitungan Stockbit, PE ratio dari Tugu ini adalah 3,43. Jadi ini terhitung murah ya. Murah, 3,43 PE ratio-nya. Di bawah 5 masih murah banget. Price to book value-nya masih di bawah 5 juga, 0,47. Nah, masih terbilang murah juga karena di bawah 5 kan. ROE-nya lumayan tinggi kawan-kawan, 13,80%. Nah, kalau ROE perusahaan asuransi itu di atas 10% tuh saya rasa udah bagus banget gitu. Untuk 52 week low, satu tahun harga terendahnya itu ada di 978. Jadi dia udah naik cukup tinggi. Tertingginya sempat di 1480. Nah, mereka bagi dividen yield 5%. Ini tanggal 7 Desember 2023 ya, yang di bulan Desember gitu. Karena 2023 dia ada 2 kali bagi dividen gitu kan. Nah, sekarang
ini kan hitungan stock bid. Coba kita hitung sendiri ya, berapa pair dari Tugu dan harga aman untuk masuknya dan harga wajarnya berapa gitu kan. Pertama kita catat dulu. Tugu. Pair. Nah, berapa pair dari Tugu? Coba kita hitung karena laporan keuangannya udah keluar, laporan tahunannya juga udah keluar ya 2023. Jadi kita pakai yang terupdate, enak kita ngitungnya. Kalau laporan keuangan kuartal 1 2024 nanti keluarnya di akhir April gitu. Jadi kita pakai yang terupdate ini dulu. Nah, sederhana aja ngitungnya. Kita lihat aja EPS-nya berapa ini. EPS-nya. Kalau kalian mau tahu cara EPS ini datang dari mana, ya kalian tonton aja video-video sebelumnya gitu. Udah saya jelaskan gitu. Nah, EPS ini artinya earning per share. Earning per share itu artinya laba per saham. Jadi setiap satu lembar saham Tugu menghasilkan laba Rp371. Kalau kalian beli harga sahamnya 1275, maka berapa PE ratio-nya? PE ratio itu price earning ratio. Jadi rasio yang mengukur jarak antara harga beli saham kalian dengan EPS-nya gitu. Nah, sekarang kita coba bagikan aja langsung 1275. Ini kalau kalian dapatnya di 1275 ya. Karena harga sahamnya 1275 kan. Dibagi pernya 371,92. 370 aja deh. Kita konservatif aja gitu. Nah, maka per dari Tugu ini 3,44 kali. Makanya stock bid hitung pernya itu segitu juga kan. Nah, PE ratio 3,43 kali kan. Nah, jadi dari situ angkanya datang. Nah, berarti hitungan stock bid ini update gitu. PBV-nya juga pasti segitu. Nah, kalau kalian mau bulatkan aja ini hitungnya konservatif ya kalian catat aja. Pernya 3,45 kali PBV 0,50 kali. Karena dia PBV-nya 0,47 kan. Ya udah bulatin aja biar agak konservatif dikit karena kita kasih ruang nah kan. Nah, tapi stock bid gak tahu dia harga amannya. Harga aman itu kan kita pakai konsep Benjamin Graham kan, harga wajar dikali 2/3 gitu kan. Nah, tapi berarti kita harus tahu dulu harga wajar saham Tugu ini di berapa gitu kan. Nah, cara carinya itu tinggal kita lihat aja ekuitasnya berapa, balance sheet. Nah, ini perusahaan asuransi itu enaknya gini kawan-kawan. Jadi dia apa ya, susah dia untuk rugi karena dia cuma ngelola uang aja gitu. Nanti saya jelaskan siap nih. Siap kita hitung. Ekuitasnya 10,2 triliun. Oke. Dulu kita hitung 10,2 triliun. Hitungnya berarti 10.200 saja. Kemudian kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredar. Current share outstanding 3,56 M. Berarti kita bulatkan 3,57. Kita kasih jarak dia. Karena itu ditulis 3,56 miliar lembar saham itu nanti dia ada koma ujungnya gitu. 3 sekian. Nah, jadi kita pakai 3,57 aja. Nah, harga wajar dari Tugu dapatlah 2.857. Jadi kita tulis saja, kita nilainya konservatif aja, kita tulis saja 2.850. Oke. Harga wajar Tugu 2.850. Nah, harga aman masuknya berarti kita kalikan dulu 2, kemudian kita bagi 3. Nah, harga aman untuk masuk ke saham Tugu adalah 1.900. Sementara harga sahamnya 1.275. Nah, kesimpulannya kalau kita beli Tugu dapat di harga 1.275 apalagi di bawahnya, maka kita membeli di bawah harga wajar dan kita membeli di bawah harga yang aman. Nah, harga amannya kan 1.900 gitu kan, harga aman masuknya. Jadi kita dapat margin of safety yang besar gitu.
Kalau kita PBV beli di 0,50, ini pun karena udah kita naikin kan 0,47 sebetulnya kan. Ya udah, berarti kita dapat margin of safety sekitar 50%. 50% lebih bahkan. Itu. Jadi kita punya margin of safety yang kuat. Nah, ini satu fakta. Jadi gini kawan-kawan. Sebetulnya sederhana. Kalau kita membeli suatu saham, kita harus membayangkan kalau misalnya orang nanya kita, kenapa kau beli saham Tugu? Kita minimal bisa kasih 3 alasan kuat, 3 argumen kuat. Kenapa kita beli saham itu? Gitu. Itu artinya kita sudah menganalisa. Kalau kita belum menganalisa, kita pasti hanya argumen kenapa kita belinya itu nggak kuat gitu. Nggak mengakar kuat. Kalau misalnya saya ditanya, kenapa kau beli saham Tugu misalnya kan? Ya tinggal saya jawab, satu, Tugu perusahaan yang bervaluasi murah, perusahaannya bagus, dia laba, bagi dividen dalam 5 tahun terakhir sejak IPO. Kemudian harga sahamnya dijual di bawah harga wajar dan harga amannya. Kedua, dia perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu tipe bisnisnya susah untuk rugi dia. Kenapa saya bilang susah untuk rugi kawan-kawan? Karena konsep bisnis asuransi itu sederhana aja. Ini ada orang atau segmen usaha gitu kan, kayak dia tadi migas gitu kan, dan pegawai Pertamina gitu kan. Nah, orang-orang ini uangnya diambil sebagian untuk mengasuransikan dirinya, baik saya nggak tahu ya, asuransi kelas keselamatan kerja atau asuransi jiwa atau asuransi apa, saya nggak tahu produknya, tapi dia masukkan uang ke si Tugu kan. Kemudian si Tugu menyimpan uang itu sebagai asuransi gitu kan, asuransi dari si orang-orang ini. Nah, nanti kalau terjadi apa-apa dari si orang yang mengasuransikan dirinya ini atau perusahaan, si Tugu lain membackup itu kan. Nah, tetapi kalau tidak terjadi apa-apa, dan memang jarang terjadi apa-apa, ya udah uang ini dikelola orang ini gitu, si Tugu ini. Nah, jadi susah dia untuk rugi gitu, karena setiap berapa kali paling dia bayar premi pengembalian gitu kan, asuransi ya namanya kalau saya nggak salah. Ya udah, jadi bisnis asuransi itu memang kuat gitu. Warren Buffett juga dulu itu memanfaatkan banyak perusahaan asuransi gitu untuk dia, misalnya ini Warren Buffett gitu kan, saya baca bukunya gitu, main Warren Buffett dulu. Ini Warren Buffett, ini ada perusahaan asuransi gitu kan. Jadi dia akuisisi saham si perusahaan asuransi ini 100%, udah jadi kas dari si perusahaan asuransi ini dimanfaatkannya gitu, atau dia beli sahamnya 51% lah untuk jadi pemegang saham utama gitu kan. Ya udah, sisa kasnya dia kelola gitu, karena dia yang berhak untuk menentukan kebijakan perusahaan itu gitu. Ya udah, berkembang gitu dia mainannya. Jadi perusahaan asuransi ini bagus gitu, tapi memang kelemahannya itu adalah, yang saya tahu, laba dari perusahaan asuransi ini cenderung tidak terlalu fluktuatif gitu. Misalnya tiba-tiba naik sekian ratus persen gitu, enggak. Jadi dia naik tapi dikit-dikit gitu, stabil dia gitu, karena tergantung jumlah penambahan nasabahnya juga gitu kan. Kalau menambahkan jumlah nasabah ini kan nggak sembarangan. Nah, tapi enaknya Tugu ini kenapa? Dia mengasuransikan orang-orang yang sudah kerja di perusahaan yang jelas gitu kan, sudah ada gaji yang jelas, bisnis yang jelas gitu kan, perusahaannya juga udah jelas gitu. Jadi dia pasti pengulangannya itu ya udah setiap bulan aja gitu. Nah, kemudian dia bagi dividen dan beli di harga murah, itu aja sih kekuatannya. Ya udah, itu 3 alasan kuatnya. Jadi kalau ditanya kenapa, ya saya bisa jawab itu gitu kan. Nah, itu alasannya. Kemudian apa lagi ya? Nah, kalian kalau mau analisa lebih lanjut, ya udah download aja laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangannya, mereka sudah rilis. Sederhana aja laporan keuangannya. Nah, kalau kalian mau dapat tahu si Tugu ini dapat uang dari mana, tinggal baca aja ini. Nah, ini laporan laba rugi komprehensif, pendapatan underwriting, mereka dapat premi penutupan langsung, premi penutupan langsung, inilah komisi. Ya udah, ini aja yang kalian baca ini.
pahami apa ini pendapatan underwriting kan, ya udah inilah uang mereka dari mana, dari sini gitu, premi reasuransi dibayar, komisi reasuransi diterima gitu. Nah bebannya adalah ya udah cuman ini aja, beban klaim bruto, klaim reasuransi gitu. Beban umum administrasi ini ya udah pastilah, namanya kita kerja kan harus ada beban pegawai dan pengurus, pendidikan dan pelatihan, udah gitu. Jadi dia beban-beban perusahaan ini nggak terlalu repot gitu, itu aja sih untuk tubuh. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. See you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.